The head, okay, is a skull actually. It's no skin or any. Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini, dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Buat kalian yang belum subscribe, boleh banget langsung diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena di channel ini kita akan ngebahas kasus-kasus yang sangat menarik dan juga sejarah dari berbagai belahan dunia yang tentunya juga sangat menarik untuk kita bahas di channel ini sama-sama. So guys, langsung aja diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Thank you so much and enjoy the video. Di video kali ini kita akan ngebahas kasus kriminal lagi. Tapi sayangnya, kasus kali ini nggak berakhir happy ending kayak kasus yang kemarin kita bahas, guys. Kasus penculikannya Castro. Baru mulai udah marketing, ya Allah. Nggak apa-apa ya. Kasus ini adalah kasus pembunuhan sekaligus kasus mutilasi. Kasusnya lagi rame banget sekarang-sekarang ini di media sosial. Karena emang terjadi di tahun ini dan juga di bulan Februari ini. Kayak baru beberapa hari yang lalu, makanya lagi rame-ramenya, guys. Ini adalah kasus mutilasi seorang perempuan yang sangat cantik, yang berasal dari Hong Kong. Bisa dibilang perempuan ini adalah seorang selebgram juga. Dia ditemukan telah meninggal. Bahkan bukan meninggal doang, telah dimutilasi. Dan dagingnya dijadikan sup. Dia dibunuh oleh mantan suaminya sendiri, yang dibantu dengan papa mertuanya, jadi mantan mertuanya dan juga kakak iparnya. Jadi itu keluarga mantan suaminya bersekongkol untuk membunuh perempuan ini. Serem banget, guys. Dijadiin sop loh, bukan sekedar dibunuh doang, dijadiin sop. Ini udah sadis banget, sumpah. Guys, apa sih motifnya sebenarnya? Langsung aja deh kita bahas motifnya tuh apa dan gimana jalan ceritanya. Kita bahas di An Ordinary Storytelling. So guys, kasus pembunuhan sekaligus kasus mutilasi ini menimpa seorang perempuan yang bernama Abby Choi. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam ceritanya, kita bahas dulu latar belakang Abby Choi supaya kita lebih ada gambaran siapa sih Abby Choi ini dan kenapa ini bisa terjadi. Abby Choi, perempuan berusia 28 tahun, lahir di Hong Kong pada tanggal 11 Juli tahun 1994. Abby dikenal sebagai style icon, juga sebagai fashionista, fashion blogger, dan juga seorang selebgram yang memiliki sekitar 100.000 followers di Instagramnya. Pada Instagramnya, Abby Choi sering menampilkan foto-fotonya sebagai seorang sosialita. Dan di bulan Februari ini, Abby juga sempat menjadi cover di Elle Official Monaco. Sosoknya juga pernah menghiasi majalah Vogue Cina dan juga majalah fashion lainnya seperti Elle dan juga Bazaar. Abby juga sering diundang dan menghadiri acara seperti Paris Fashion Week serta acara fashion lainnya seperti Dior dan juga Chanel. Dari fotonya aja kita udah bisa lihat secantik apa si Abby Choi ini. Cantik banget boy, beneran kayak boneka cantik hidup dikasih nyawa. Sumpah, dia cakep banget. Itu baru tampilan fisiknya doang, guys. Hatinya nggak kalah cantik. Karena di kasus ini, Abby itu benar-benar seorang malaikat. Abby itu baik banget, tapi tetap aja ada orang yang jahat buat ngehancurin dia. Sumpah, orang-orang pada kenapa sih? Ayah Abby adalah seorang pemilik perusahaan konstruksi bangunan di Cina. Jadi memang si Abby ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang kaya raya. Pada tahun 2012, saat usia Abby baru 18 tahun, Abby memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Alex Kwong. Dan dikaruniai 2 orang anak, satunya perempuan dan satunya laki-laki. Alex dikenal sebagai laki-laki pemalas dan juga seorang pengangguran. Abby membiayai semua kebutuhan keluarga dan juga keluarga suaminya. Tahun 2015, Alex sempat menjadi buronan polisi karena terlibat dalam penipuan emas bernilai 10 miliar. Dan pada tahun 2016, Alex juga pernah digugat atas hutang sebesar 15,7 juta dolar Hong Kong atau sekitar 30,6 miliar. Dari banyaknya kasus yang menyeret nama Alex, mantan suaminya si Abby ini, apalagi dengan nominal yang gak sedikit, guys. Nominalnya itu bermiliar-miliaran kayak gitu ya kan, dengan ditambah kasus penipuan emas. Dan akhirnya tuh Abby kayak udah gerah gitu ya kan, kayak gue udah selesai deh sama lo, I'm done and enough gitu, gue kayaknya harus bercerai sama lo. Dan disanalah mereka bercerai. Dan gak lama dari itu, tahun 2016 akhirnya Abby memutuskan untuk menikah kembali dengan
dengan seseorang yang bernama Chris Tam. Chris Tam ini juga bukan orang kaleng-kaleng guys, dia adalah seorang miliarder, pemilik sebuah restoran dan seorang putra dari pendiri jaringan restoran terpopuler di Cina, yaitu Tam Chai Yunnan Mission. Udah guys, udah paling bener udah si Abby nikah sama Chris, sederajat. Kalau kata kita mah ya sekufu gitu ya. Ini sampai sini nih cerita masih baik-baik aja ya guys ya, kita lanjut lagi. Walaupun Abby dan juga Chris sudah menikah, hubungan antara Abby, Chris, dan juga mantan suaminya Alex itu benar-benar baik-baik saja. Kenapa baik-baik saja? Karena meskipun mereka sudah menikah, Abby tetap membiayai dan memberi uang kepada keluarga mantan suaminya. Dan dengan baik hatinya, Abby juga membelikan apartemen untuk mantan mertuanya tersebut. Gak nanggung-nanggung, apartemennya ini adalah apartemen mewah yang berada di kawasan elit dan eksklusif di daerah Ho Man Tin, apartemen Kaduri Hills. Abby membeli dengan menggunakan nama mantan ayah mertuanya. Oh ya, FYI, kalau ayahnya Alex ini adalah seorang mantan polisi yang pada saat itu berusia 65 tahun. Dan nggak sampai di situ guys, Abby juga memberikan uang secara rutin ke mantan suaminya, ke si Alex, dengan nominal yang nggak sedikit, nominal yang cukup besar. Dan Abby juga memberikan uang kepada Alex yang diniatkan dengan uang ini nih kamu bisa buat beli rumah kamu sendiri. Dibeliin rumah sama Abby itu, gokil, keluarganya dibeliin apartemen, si mantan suaminya pun dibeliin rumah. Dan gak sampai situ juga, kakak iparnya pun dihidupkan oleh Abby. Dia diangkat menjadi supir pribadinya Abby, diajak kerja sama Abby. Dari segala kebaikan yang udah Abby kasih ke Alex dan juga keluarganya Alex, bukan berbuah manis tapi malah berbuah petaka. Dimana saat itu ada sebuah pertikaian antara Abby dan juga keluarganya Alex yang mengakibatkan adanya kasus ini. Kita langsung masuk aja ke pertikaiannya guys. Masuk. Pertikaian antara Abby dan juga mantan suaminya, si Alex, dan juga mantan keluarga suaminya ini dimulai akibat masalah properti. Yang gak lain properti tersebut adalah apartemen yang Abby belikan dan diatasnamakan oleh papa mertuanya itu. Abby memang membelikan apartemen tersebut untuk keluarga mantan suaminya. Tapi di suatu hari tahun 2022, Abby datang ke apartemen tersebut untuk bertemu dengan keluarga mantan suaminya dan membicarakan tentang apartemen tersebut ingin Abby jual kembali. Perseteruan pun terjadi antara Abby dan juga mantan ayah mertuanya. Apartemen itu memang dibeli menggunakan nama ayah mertuanya pada tahun 2019. Tetapi Abby telah mencari penasihat hukum dan diberitahu bahwa ia bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan apartemen itu apabila Abby bisa membuktikan bahwa ia memang orang yang dulu membeli apartemen tersebut. Properti apartemen ini memiliki nilai sekitar 72,8 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 141,4 miliar rupiah. Abby juga udah janji kalau misalnya nih apartemen udah laku dan uangnya udah di tangannya Abby tuh bakalan beliin apartemen baru untuk keluarga mantan suaminya ini. Jadi tuh bukan dilepas gitu aja sama Abby bakalan beliin apartemen baru lagi buat mereka. Hal itu membuat mantan ayah mertuanya ini sangat marah dan timbul rasa dendam terhadap Abby. Karena Abby membelikan properti tersebut atas namanya, tapi malah mau dijual lagi. Jadi tuh dia tambah kesel gitu sama si Abby. Dan ditambah parah kalau ayahnya ini mengetahui ada info bahwa Alex dan Abby belum benar-benar resmi bercerai. Jadi kalaupun Abby sampai meninggal dunia, harta semuanya dan aset yang dimiliki Abby sekitar 200 miliar akan jatuh ke tangan Alex dan juga kedua cucunya. Karena si mantan ayah mertuanya ini sudah mengetahui hal tersebut dan dia udah yakin banget nih kalau si Abby dan Alex ini belum benar-benar resmi bercerai, makanya kalau misalnya Abby sampai meninggal dunia, semua hartanya Abby akan jatuh ke tangan keluarganya. Dari sanalah si ayahnya ini yang udah kayak orang kerasukan, udah penuh dendam dan juga kesal terhadap si Abby, dia mulai merencanakan untuk menghabisi nyawa Abby Choi. Dia mulai merencanakan ide-ide gilanya untuk menghabisi Abby. Langsung aja kita masuk ke kronologinya guys. Masuk. Pada
bulan Januari tahun 2023, jadi kayak baru 1 bulan yang lalu guys, si ayah mertuanya ini menyewa sebuah apartemen di daerah yang sangat sepi di kawasan Lung Mei, Hong Kong, yang diniatkan apartemen tersebut akan dijadikan tempat eksekusi untuk menghabisi nyawanya Abby Choi. Di dalam apartemen tersebut tidak ada furniture dan hanya ada sebuah sofa, dan semua dinding dan juga lantai sengaja ditutupi oleh terpal. Pada tanggal 21 Februari tahun 2023, Abby dijemput oleh Anthony. Anthony ini adalah kakak laki-lakinya Alex, jadi itu kakak iparnya si Abby yang diangkat sama Abby untuk dijadikan supir pribadinya untuk menjemput anak-anaknya Abby di sekolah. Anthony menjemput Abby dengan menggunakan mobil Alphard putih milik Abby, dan bukan ke arah menuju sekolah anak-anaknya Abby, tapi Anthony malah ke arah apartemen yang sudah disiapkan untuk mengeksekusi Abby. Di perjalanan menuju ke sana, Alex Kwong, si mantan suaminya Abby ini, juga tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Mereka bertengkar dan akhirnya menimbulkan si Abby ini menderita luka-luka dan tidak sadarkan diri atau koma. Jadi si Abby ini dianiaya di dalam mobil tersebut. Saat Abby tidak sadarkan diri, Abby langsung dibawa ke apartemen tersebut. Di sanalah Abby dilenyapkan oleh Alex, Anthony, dan juga ayah mertuanya. Di hari yang sama, keluarganya Abby ini terus-terusan untuk mencoba menghubungi Abby. Karena yang seharusnya Abby ini menjemput anak-anaknya, tapi anak-anaknya ini nggak ada yang jemput guys. Jadi keluarganya tuh ya bertanya-tanya. Di hari yang sama juga, Abby ini tidak pulang ke rumah dan membuat semua keluarganya ini cemas. Karena nggak bisa dihubungin dan juga ya udah dia nggak pulang gitu. Akhirnya besoknya keluarganya langsung melaporkan kehilangan Abby dan tidak bisa dihubunginya Abby ini ke kantor polisi. Polisi langsung memeriksa Anthony yang merupakan supir pribadi dari Abby sekaligus mantan kakak iparnya sendiri. Polisi menginterview Anthony dan Anthony ini mempunyai alibi yang sangat absurd. Dia bilang kalau si Abby ini meminta untuk turun di jalan saat menuju ke sekolah anak-anaknya. Jadi itu menurut Anthony si Abby ini kabur dari mobil di pertengahan jalan menuju ke sekolah anaknya. Namun polisi ini curiga guys karena mobil tersebut kameranya telah dirusak. Di saat itulah polisi langsung melacak sinyal di handphonenya Anthony dan ditemukan bahwa si Anthony ini berbohong karena sinyal di handphonenya tidak sama sekali mengarah ke sekolah anak-anaknya Abby, melainkan ke arah apartemen yang berada di wilayah Lung Mei. Dan dengan petunjuk tersebut, akhirnya polisi langsung bergegas ke arah apartemen di wilayah Lung Mei itu untuk mencari keberadaan Abby. Dan sampai di sana, polisi bingung dengan keadaan apartemen tersebut yang sama sekali nggak ada perabotnya guys. Nggak ada furniturnya sama sekali. Jadi itu kayak emang apartemen itu kosong dan cuma ada sofa doang dan benar-benar kayak udah disiapkan untuk apa sih, kayak tempat jagal, ngerti gak? Kayak lantai, dinding semuanya udah ditempelin terpal untuk menghindari darah-darah yang berceceran. Jijik banget sumpah. Dan polisi langsung menggeledah apartemen tersebut dan menemukan potongan tubuh Abby. Tubuhnya telah dimutilasi. Polisi menemukan kaki Abby yang dimasukkan ke dalam kulkas. Kepala dan tulang rusuknya ditemukan di dalam panci sup yang berukuran besar. Juga banyak sisa-sisa darah dan juga daging yang berserakan. Ketika ditemukan, kepala Abby seakan berusaha untuk dihancurkan. Karena pada saat itu polisi ini benar-benar kebingungan guys. Kepalanya Abby ini awalnya dianggap polisi dibuang di suatu tempat karena memang tidak bisa dikenali. Karena memang udah benar-benar berusaha untuk dihancurkan, dilelehkan gitu kepalanya si Abby. Dan polisi berasumsi kalau misalnya yang ditemukan polisi itu benar-benar cuma kakinya Abby aja yang di kulkas dan sisa tubuh dan juga kepala dan tangan itu dibuang di tempat lain. Polisi juga menemukan tas, KTP dan juga kartu kredit Abby. Dan polisi juga melihat adanya alat-alat yang digunakan untuk melenyapkan Abby, yaitu ada meat grinder dan juga gergaji, sarung tangan, serta masker. CCTV juga menunjukkan bahwa Anthony membawa sebuah kotak plastik putih yang diduga berisi tubuh Abby. Dan CCTV juga menangkap adanya pergerakan mobil yang berkendara dari apartemen tersebut ke sebuah kuburan Cina di kawasan Shengquan-o. Lokasi itu menjadi tempat yang dicurigai sebagai lokasi pembuangan anggota tubuh Abby yang lainnya.
Dan sopir dari mobil yang berkendara menuju kuburan tersebut diduga adalah mantan ayah mertuanya Abby. Jadi guys, polisi udah yakin banget kalau ayah mertuanya Abby lah yang membuang sisa dari tubuhnya Abby ke kawasan kuburan tersebut. Polisi Hong Kong terus melakukan pencarian di sekitar TKP pembunuhan. Penyelam dari Satuan Tugas Khusus Elit Flying Tigers dikerahkan untuk melakukan pencarian bagian tubuh yang hilang di daerah resapan air di kawasan pemakaman Tsung Kwan O. Pada tanggal 24 Februari 2023, akhirnya polisi berhasil menangkap Anthony, mantan ayah dan juga ibu mertuanya Abby, dan mereka telah dijadikan sebagai tersangka. Kemana si Alex? Alex belum ketangkep karena dia ini lagi berusaha untuk melarikan diri guys. Dan akhirnya pada tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 1 siang, 1 hari setelah polisi menangkap keluarganya Alex, akhirnya polisi berhasil menangkap Alex yang saat itu sedang menunggu speedboat di dermaga pengembangan Tung Chung yang hendak melarikan diri dari Hong Kong. Saat polisi menangkap Alex, polisi menemukan bahwa di dalam tasnya Alex ada uang senilai 1 miliar dan beberapa jam tangan mewah yang senilai 1 miliar juga. Setelah ditangkap oleh polisi, Alex ini dengan santainya mengeluh kalau dia itu lagi nggak enak badan. Dia bilang ke polisi kalau dia itu lagi sakit dan dia minta untuk polisi membawanya ke rumah sakit. Dari kantor polisi Hung Hom, dan akhirnya Alex dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth di daerah Yau Ma Tei. Dan mereka semua ini, orang-orang jahat ini, kelakuannya yang udah kayak Saiton ya kan, lebih Saiton daripada Saiton. Gue mah lebih takut manusia kayak gini daripada sama setan, sumpah. Iya guys, si Alex, Anthony, dan kedua orang tuanya, ini satu keluarga sudah ditangkap sama polisi dan sudah dipenjarakan, dan mereka sedang menunggu jadwal pengadilan. Kita doain aja guys, semoga pengadilan di sana mengeluarkan keputusan dan juga hukuman serta dakwaan-dakwaan yang setimpal, yang seberat-beratnya bagi para pelaku kejahatan tersebut. Dan juga kita mendoakan semoga Abby tenang di alam sana, karena Abby ini benar-benar baik banget guys. Emang nih keluarga si mantannya aja nih yang kayak orang apa ya, kayak gak bersyukur gitu. Nih si Abby udah baik banget semua-muanya, yang padahal bukan tanggung jawabnya Abby, tapi Abby dengan baik hatinya mengeluarkan segala yang dia punya untuk menyokong kehidupan keluarga mantannya ini. Emang manusia itu gak ada cukupnya guys. Semoga Abby tenang di alam sana ya guys ya. So guys, itu dia pembahasan kasus kriminal lainnya di video kita kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada salah ataupun ada kurangnya dalam pembahasan gue menyampaikan kasus ini, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh banget diklik tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh langsung aja diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan kalian yang punya saran atau pendapat untuk video selanjutnya, boleh banget di drop di kolom komentar. Di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. So guys, thank you so much sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.